Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar masuk pada bab 8, yaitu di semester 2 ini kita awali dari bab 8 KD 3.1 yang membahas mengenai Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 2 ya. Nanti ada surah dan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Dan untuk sesi ini kita fokuskan dulu di belajar mengenai Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat kedua. Baik, kalian sudah siap ya? Kita awali dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 ya. Di sini di bawah bisa kalian lihat. Di sini kita KD kompetensi dasarnya adalah membaca Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 52, menghafal dan menulis Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, kemudian memahami makna Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Oke. Nah, kita awali dulu dari memahami ya, membaca dan memahami. Al-Ma'idah surah Madaniyah ayatnya berjumlah 120 ayat ya. Jadi surah Al-Ma'idah ini adalah surah yang kelima di dalam Al-Quran, kemudian dia termasuk di dalam golongan surah Madaniyah. Madaniyah sendiri artinya adalah surah yang turun ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Dan surat Al-Ma'idah adalah termasuk surat yang berjumlah ayatnya 100 ya, atau lebih, yaitu 120 ayat. Nah, Al-Ma'idah sendiri itu diambil maknanya, diambil dari ayat yang ke-112 ya, yang berarti adalah hidangan. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Isa alaihi salam. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Dan Al-Ma'idah juga dinamakan dengan nama Al-Uqud. Al-Uqud ya. Al-Uqud artinya adalah perjanjian. Jadi seperti ayat pertama ya, Al-Uqud perjanjian. Kemudian Al-Munkij yaitu menyelamatkan. Ini berkaitan juga dengan kisah dari Nabi Isa alaihissalam yang menyelamatkan para pengikutnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah kenapa surat Al-Ma'idah diambil dari ayat ke-112 ya. Kita akan baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Qalat ittaqullaha in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika pengikut Nabi Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Nah, jadi Ma'idah adalah artinya hidangan ya. Sebagaimana para pengikut Nabi Isa ketika itu meminta Nabi Isa untuk berdoa, meminta kepada Tuhannya untuk menurunkan hidangan dari langit ya. Nah, baik, ini diambil Al-Ma'idah ya. Nama Al-Ma'idah sendiri diambil dari ayat ke-112. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke dalam memahami Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 ya. Kita akan baca dulu. Pak Tugu akan contohkan membaca ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم سنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ولا يجرمنكم سنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Nah, seperti itu ya. Dikatakan cukup panjang ya ayatnya ya. Jadi dipotong kemudian kita ulangi lagi seperti itu membacanya. Jadi kalau kita tidak kuat napasnya dipotong kemudian diulangi lagi ya. Pak Teguh akan contohkan lagi sekali lagi cara membacanya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم سنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله Innallaha syadidul iqab. Nah, begitu juga nanti jika kalian menghafalnya sedikit demi sedikit ya. Jadi tidak langsung satu ayat dihafal itu menyulitkan kalian. Jadi lebih baik dipahami dulu maknanya, arti-artinya, kemudian dihafalkan sedikit demi sedikit ya, seperti itu. Baik, sekarang kita mencoba untuk memahami makna dari artinya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah ya. La artinya janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Wala syahrul haram, dan janganlah melanggar kehormatan dari bulan-bulan haram. Ya, di dalam Islam ada bulan-bulan haram, ada 4 bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram. Pertama adalah bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya. Jadi ada 4 bulan haram di dalam Islam.
ya. Nanti Pak Teguh jelaskan bulan ini kenapa disebut bulan haram ya. Jadi bulan haram ini yaitu dimulai dari Muharram, kemudian Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, ini 4 bulan haram dan kalian harus hafal. Baik, kita lanjutkan. Wala syahrul haram walal hadiya. Walal hadiya yaitu janganlah kalian ya mengganggu yaitu binatang-binatang yang akan dikurbankan ya, yang akan dikurbankan. Walal qalaid ya. Dan juga binatang-binatang qalaid ya, binatang qalaid ini binatang yang sudah ditandai untuk dikurbankan ya, seperti itu al qalaid. ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. Dan janganlah kalian mengganggu orang-orang yang mendatangi Baitul Haram ya, jangan mengganggu orang-orang yang mendatangi Baitullah yaitu Ka'bah, yang mereka mengharapkan karunia dan keridoan dari Tuhan mereka ya. Nah, wa idza halaltum fastadu. Dan jika kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka kalian diperbolehkan untuk berburu. Nah, di sini ketika di dalam ibadah haji ya, kita para jamaah haji itu dilarang untuk berburu. Itu larangan untuk berburu. Maka di sini di dalam ayat ini wa idza halaltum, dan jika kalian telah halal ya, artinya telah menyelesaikan ibadah haji, fastadu, maka kalian boleh berburu. Seperti itu. Wala yajrimannakum, dan janganlah kalian ya sekali-kali kebencian kalian sananu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah sekali-sekali kebencian kalian kepada suatu kaum ya yang menghalang-halangi kamu dan ya untuk menghalang-halangi kamu ya untuk pergi ke Masjidil Haram an ta'tadu, dan berbuat aniaya kepada mereka ya. Janganlah kebencian kamu pada suatu kaum itu mendorongmu untuk ya mengganggu mereka dan menghalangi mereka ke Masjidil Haram ya, artinya memusuhi mereka. Jadi nggak boleh ya seperti itu. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah alal birri wa taqwa, yaitu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa wal udwan, yaitu dosa dan permusuhan atau pelanggaran ya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya iqab Allah atau hukuman Allah itu sangat syadid, yaitu sangat berat. Baiklah anak-anakku, itulah artinya dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 ya. Kita akan lanjutkan dulu di slide selanjutnya. Nah, kandungan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yaitu berisi perintah dan larangan ya. Pak Teguh beritahu kepada kalian bahwasanya setiap ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, di situ ada kata-kata panggilan untuk orang-orang beriman, maka dipastikan di dalam ayat tersebut ada perintah dan larangan. Ya. Ketika ada satu ayat ya kalian temukan di dalam Al-Qur'an suatu ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang-orang yang beriman, maka pasti ayat tersebut berisi perintah atau larangan. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ini ada perintah dan larangan ya. Nah, di sini ada 5 larangan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah apa aja. Yang pertama, dilarang melanggar syiar-syiar Allah. Ya. Kemudian yang kedua, dilarang melanggar kehormatan bulan haram ya. Dilanggar kehormatan bulan haram. Kemudian yang kedua, dilarang melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ya. Nah, di bulan ini umat muslim dilarang untuk berperang ya, melakukan peperangan itu dilarang di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ya.
kenapa bulan ini disebut bulan haram? Haram artinya suci ya. Jadi bulan ini bulan yang disucikan. Barang siapa yang beribadah di bulan ini, maka ibadahnya akan dilipat gandakan. Begitu juga bagi mereka yang berbuat dosa, maka dosa mereka pun akan dilipat gandakan. Maka berhati-hatilah ketika berada di bulan haram ya. Berhati-hatilah ketika berada di bulan haram ya. Jangan sampai kita berbuat dosa besar atau dosa-dosa kecil lainnya juga ya. Nah, yang ketiga dilarang mengganggu hewan hadyu yaitu hewan kurban al-hadiyah tadi ya. Dilarang mengganggu hewan kurban. Kemudian yang keempat dilarang mengganggu qolaid, hewan kurban yang telah diberi tanda. Kemudian dilarang mengganggu orang yang berkunjung ke Baitullah. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang-orang yang berkunjung ke Baitullah. Malah sebaliknya, kita harus membantu mereka. Nah, baiklah, kemudian perintah ya. Tadi larangan dan sekarang adalah perintah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Perintahnya apa aja? Ada dua perintah. Yang pertama adalah perintah hidup saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan larangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya, sebaliknya ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini fungsi kita sebagai umat manusia ya. Selain ibadah, beribadah ya, inti kita hidup di dunia ini adalah beribadah, kemudian juga untuk menolong, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perintah agar bertakwa kepada Allah agar terhindar dari azab yang sangat berat ya. Di ayat ini kita diperingati oleh Allah bahwasanya Allah memiliki azab yang sangat berat, yang sangat pedih kalau kita melanggar perintah Allah ya. Jadi perintah agar bertakwa. Ya, apa sih takwa itu? Secara sederhananya takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Jadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ini adalah cara bertakwa. Maka untuk menghindari dari azab Allah, maka kita harus bertakwa. Berusaha sekuat mungkin untuk menghindar dari apa yang dilarang dari Allah ya. Dan kemudian sekuat mungkin juga kita mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah anak-anakku, kita akan lanjutkan. Paham ya sampai sini ya? Jadi makna dalam kandungan surah Al-Maidah ayat 2 ini adalah berisi tentang perintah dan larangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, keywords ya. Kata kunci di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ini perlu kalian ingat adalah kebaikan, ketakwaan, saling menolong, saling membantu ya. Ini adalah kata kuncinya dan dari kata kunci ini adalah supaya kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apa kata kuncinya tadi adalah kebaikan, ketakwaan. Apa sih ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian saling menolong dan juga saling membantu ya. Sepertinya sama ya, saling menolong dan saling membantu ya. Nah, baik anak-anakku sampai sini ya. Sampai sini mudah-mudahan dimengerti tentang makna di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Nah, untuk selanjutnya tugas ya. Pak Teguh akan memberikan tugas dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 adalah tadi kita membahas, membaca, kemudian memahami maknanya, lalu kita diperintahkan untuk menulis Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 ya. Silahkan kalian tulis ya beserta artinya ya. Jadi kalian pindahkan Al-Quran, menulis Al-Quran ya. Pelan-pelan saja ya. Jadi yang sebagus mungkin ya ditulis di sejelas mungkin ya. Kemudian harokatnya diberikan harokat tanda baca. Di situ kalian fotokan, nanti dikirim di Google Classroom ya. Biar Pak Teguh nanti nilai. Kemudian tuliskan untuk prakteknya adalah tuliskan 20 kegiatan kalian dalam membantu atau menolong selama 1 minggu di rumah. Nah, 20 kegiatan membantu atau menolong. Menolong siapa Pak? Menolong siapa aja yang ada di rumah, ya, menolong tetangga juga boleh. Pokoknya
segala kegiatan berkaitan dengan membantu atau menolong yang berada di rumah, itu kalian tulis selama 1 minggu apa aja yang kalian lakukan. 20 kegiatan ya. Itu sedikit, 20 kegiatan ya. Jadi kalian membantu ibu di rumah, kemudian membantu adik ya, kemudian apalagi ya, menolong ibu membersihkan ya, menolong ibu mengangkut membawakan belanjaan ya, menolong ibu memotong bawang ya, kan bisa seperti itu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan menolong, dan kalian coba tuliskan kegiatan kalian, 20 kegiatan kalian selama 1 minggu di rumah ya. 20 ditulis, kemudian 1 minggu selesai, lalu difotokan, di upload di Google Classroom untuk Pak Teguh nilai sebagai nilai praktek ya. Jadi untuk nilai prakteknya di sini adalah menulis Al-Quran surah Al-Maidah, dan juga kemudian menuliskan 20 kegiatan kalian di dalam membantu atau menolong ya, siapapun yang ada di rumah selama 1 minggu ya, selama satu minggu. Baiklah anak-anakku, demikian ya yang bisa kita pelajari dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Kemudian kalau kalian masih belum memahami tentang maknanya, bisa kalian tanyakan kepada Pak Teguh ya, bisa kalian tuliskan, tanyakan langsung di GC juga boleh, di WA juga boleh ya, seperti itu. Baiklah anak-anakku, demikian ya pelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 ya. Jadi kita nanti akan belajar tentang Al-Hujurat selanjutnya 12 sampai 13. Ini dikerjakan dulu dengan sebaik mungkin di rumah ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya, dan kita akan akhiri dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.